hari ini tanggal 25 yang adalah hari Natal. Kita ada di rumah Tuhan. Tuhan mau memberikan firman untuk membekali kita masuk ke 2022 nantinya. Kita sudah mendengarkan visi, the year of dreams and vision. Nah, Tuhan taruh di hati saya untuk mengajarkan anak muda bagaimana mendapatkan hikmat untuk berjalan di dalam mimpi dan penglihatan itu. Amin saudara. Bagaimana kita nanti bukan cuman meminta hikmat, tapi percayalah dengan imanmu. Waktu kamu meminta hikmat, kamu pasti akan menerimanya. Yang percaya katakan amin. Kita akan meminta dan nanti waktu kita berdoa, setiap orang satu persatu tidak akan Tuhan luputkan, akan menerima hikmat itu. Dan saya juga dorong, ini tanggal 25, sisa 6 hari kita akan masuk ke tahun yang baru. Ada perbedaan loh buat orang yang persiapan dan orang yang tidak persiapan. Sama berlaku untuk kalau ujian. Orang yang belajar sama tidak belajar pasti dong nilainya berbeda ya kan? Kalau jujur ya melakukannya ya pasti beda. Begitu juga dengan menjalani tahun yang baru. Kita ini enggak pegang masa depan saudara. Tuhanlah yang pegang masa depan. Jadi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Masa depan kita enggak pernah tahu. Dan kita enggak bisa pasti dengan masa depan. Tapi ada satu hal yang pasti. Yaitu Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus. Maka dari itu persiapkanlah bersama Tuhan. Supaya engkau yakin hari-hari ke depan, yaitu tahun depan, tahun 2022, Anda berjalan dengan confident bersama dengan Tuhan. Persiapkan ya, saya dorong untuk kita bisa banyak berdoa di 6 hari ini menyambut tahun yang baru. Kita meminta hikmat, firman Tuhan hari ini akan memperlengkapi, membantu Anda berdoa di dalam hadirat Tuhan mempersiapkan tahun 2022. Firman Tuhan hari ini kita belajar dari seorang yang begitu berhikmat sampai Tuhan klaim. Bilang kalau orang ini adalah orang yang paling berhikmat. Jadi bukan orang ini yang klaim, tapi Tuhan loh yang kasih kredit ini. Tuhan mengatakan bahwa sebelum dan sesudah orang ini tidak ada orang yang punya hikmat seperti dia. Dialah Raja Salomo. Sampai Tuhan bilang sebelum dan sesudah Raja Salomo tidak ada orang yang punya hikmat seperti dia. Bagaimana awal mulanya Salomo mendapat hikmat ini? Kita bisa lihat sama-sama di 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke 15. Kita akan baca ayat ini, ayat 1 sampai ke 15 supaya Anda mengerti bagaimana awal mulanya raja yang dibilang Tuhan punya hikmat sedemikian rupa sampai enggak ada lagi orang yang seperti dia. Gimana sih Salomo mendapatkan hikmat ini? Kita lihat ya di Alkitab, di firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ada di depan, bisa ditampilkan. Kita simak baik-baik ya. Di 1 Raja-Raja pasal 3, 1 sampai 15. Saya bacakan semua, saya minta perhatiannya Anda simak, ikut baca juga dalam hati. Beginilah firman Tuhan. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud. Sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah,
mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya lah korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Sama-sama katakan amin. Ingat khotbah saya kira-kira 2 minggu yang lalu ya. Saya menceritakan bagaimana Salomo ini punya banyak istri ya. Waktu itu judul khotbah saya apa ya? Saya lupa. Ada yang ingat gak ya? Come on guys, help me here. Saya buka nanti. Ya, jadi saya ada khotbahkan, jadi saya gak akan bahas ke area bagaimana dia buka celah yang akhirnya membuat hidupnya jatuh ya. Itu ada di khotbah saya sebelum ibadah Natal dan minggu-minggu yang lalu. Nanti coba cari aja di YouTube ya, dengarkan. Hikmat untuk anak muda mencari pasangan hidup sih ya itu ya. Tapi hari ini kita akan sama-sama lihat bagaimana Salomo memulai perjalanan dan tanggung jawabnya dengan hikmat yang Tuhan berikan. Waktu bangsa itu memberikan pengorbanan di bukit-bukit, di situ Tuhan bilang ya di firman ya, Salomo ini mengasihi Tuhan hanya, ya kan? Di ayat tuh ada ditulis hanya. Kalian boleh garis bawahi ya, hanya ya. Kata hanya ini menunjukkan sebuah celah, menunjukkan sebuah sisi yang tidak baik. Jadi kabar tidak baiknya itu. Di ayat yang ketiga tadi, Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya, ia masih memberikan korban-korban di bukit-bukit. Saudara, kenapa setelah ditunjukkan sisi baiknya Salomo mengasihi Tuhan, kemudian ada sesuatu yang bertolak belakang, opposite, hanya. Ternyata waktu bangsa itu mempraktekkan, mempersembahkan korban-korban bakaran, perbuatan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan itu dilakukan Salomo juga, padahal Salomo sudah tahu bahwa Tuhan berpesan di kitab Ulangan pasal yang ke-12 ayat 13. Hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban bakaran di sembarang tempat yang kau lihat. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu. Tuhan pilih ada tempat tertentu ya di perjanjian lama. Umatnya kalau mau mempersembahkan korban bakaran, lakukanlah di tempat yang dipilih Tuhan. Tapi waktu itu mereka begitu fleksibel. Mereka persembahkan di sembarang tempat yang mereka lihat.
Nah pada saat itulah Tuhan tidak berkenan. Sehingga menarik sekali di ayat selanjutnya. Tuhan menampakkan diri, menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Have you ever wonder why did not God show up waktu Salomo mempersembahkan korban bakarannya? Itu kan lagi sebuah prosesi ibadah ya. Kenapa Tuhan tidak menampakkan diri waktu Salomo mempersembahkan korban bakaran, tapi justru pada waktu malam hari? Karena apa yang dilakukan Salomo tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan sudah berpesan kalau memberikan korban bakaran di tempat yang sudah Tuhan tunjukkan. Tapi begitu pun Tuhan murah hati dan Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di malam hari. Satu hal yang saya pelajari ya. Ada prinsip-prinsip dasar yang adalah foundation dalam kehidupan kita mengenal Tuhan. Yang harus dipertahankan dan jangan dimodifikasi. In other words, I want to say something have to remain old school. Have to remain that way. Tidak dimodernisasikan, tidak menjadi fleksibel demi praktis atau kemudahan-kemudahan di dalam mempraktekkannya. Saudara mengerti maksud saya? Contoh di dalam mengikuti Tuhan. Tuhan menginginkan dengan ketetapannya dalam prinsip kejujuran. Kejujuran adalah kejujuran. Tapi bukankah banyak orang bertanya, hari-hari ini jahat, dunia semakin jahat, bagaimana saya bisa jujur dalam bisnis? Dulu orang masih polos, dulu persaingan tidak seperti dunia ini sekarang yang begitu cepat untuk mempraktekkan kejujuran. Kayaknya harus lebih fleksibel lah ya. Saudara, kalau Tuhan memberikan ketetapannya dan mau kita mempertahankannya dengan cara seperti itu dan tidak mengkompromi, ada alasannya saudara. Bukan soal kaku-kakuan, bukan soal mengekang, bukan soal peraturan boleh atau tidak boleh. Tapi di balik itu seharusnya kita mengerti sewaktu Tuhan membuat ketetapan untuk bangsa Israel. Kenapa sih? Asalkan hati ini mau mempersembahkan korban untuk Tuhan, harusnya Tuhan lihat hati dong, gak lihat tempat. Kenapa sih dipermasalahkan? Hanya beda tempat aja Tuhan tidak berkenan. Saya kasih tahu ya alasannya. Kenapa Tuhan mau bangsa Israel mempersembahkan korban di tempat tertinggi di masing-masing suku. Ada 12 suku Israel. Dan masing-masing Israel kan ada tanah perjanjiannya ya. Nah di lokasi, di tanah yang Tuhan berikan ada tempat yang tinggi yang Tuhan tunjuk. Disitulah mempersembahkan korban bakaran. Why? Karena Tuhan menjaga bangsa Israel, menjaga umatnya supaya mereka tidak disesatkan oleh cara-cara orang yang tidak mengenal Tuhan. Di sekeliling mereka kan ada orang Kanaan. Nah lihat aja Salomo aja menjadi menantunya Firaun orang Mesir yang tidak kenal Tuhan. Kalau mereka mempraktekkan di sembarang tempat, maka dengan sangat gampang mereka akan buka celah. Mereka akan diajarkan cara-cara menyembah berhala orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah Israel. Tuhan jaga mereka supaya di dalam metode mereka mencari Tuhan jangan sampai dikamiri oleh orang-orang yang tidak kenal Allah Israel. Tuhan punya maksud. Tuhan tahu kelemahannya. Tuhan juga tahu kelemahan kita. Buktinya sewaktu mereka mulai kompromi dan fleksibel, mereka mulai menggampangkan dan terjadilah sesuai dengan ketidaktaatannya bangsa Israel. Akhirnya kalau kita lihat di 1 Raja-Raja di pasal-pasal 12, 13, 14. Nanti Anda boleh baca sendiri. Benar mereka jatuh di dalam dosa penyembahan berhala. Karena dimulai dari mana? Dimulai dari sepele. Ada prinsip fondasi yang Tuhan sudah kasih dan itu adalah awal mula hikmat. Awal mula pengetahuan.
adalah takut akan Tuhan. Saudara ingat baik-baik. Begitulah dikatakan Amsal. Awal mula pengetahuan dan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amin saudara. Sewaktu orang mulai menggampangkan dan tidak lagi takut akan Tuhan. Takutnya ini bukan level intimidasi ya. Bukan curiga dan punya gambaran yang salah tentang Allah Bapa yang baik ya. Tapi mulai menggampangkan fondasi dan prinsip yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Akan menghalangi kita menerima hikmat dari Tuhan. Fondasinya terlebih dahulu takut akan Tuhan. Ada hal-hal yang harus tetap dilakukan dengan cara yang bahasanya old school itu apa ya? Ada orang bilang, kuno lah, udah gak zaman. Saudara dengarkan baik-baik, ada hal-hal yang memang harus tetap kuno. Gak semua harus dimodern-modernkan, terutama anak muda. Pacaran juga, hari gini orang-orang pacaran mana ada yang gak ciuman. Hari gini open minded lah kalau pacaran. Tinggal serumah sudah biasa. Saudara dengarkan baik-baik. Tuhan jaga supaya di masa depan pernikahanmu engkau menikmati berkat di dalam nikah kekudusan. Nikah di dalam kekudusan. Tuhan menjaga. Ini bukan hal open minded. Ini bukan hal menerima modernisasi dunia. Tapi ini sudah buka celah untuk kompromi kepada dosa. Jadi Anda mengerti awal mula hikmat dan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Dan fondasi prinsip yang sudah Tuhan ajarkan dengan nilai-nilai dan ketetapan-ketetapannya. Jangan digampangkan. Remain old school. Kita boleh muda, kita boleh berinovasi, kita boleh ikuti. Dan belajar hal-hal yang baru. Tapi prinsip dan nilai kebenaran firman Tuhan, keep it that way. Will you? Amin. Jagalah tetap murni sedemikian rupa. Dan jangan ganti-ganti dan jangan modifikasi. Begitu juga dengan beribadah. Begitu juga dalam hal kita mencari wajah Tuhan. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Elemen dan esensi ibadah. Datang ke rumah Tuhan. Bernyanyi dan menyembah. Dengarkan firman Tuhan. Memberikan yang terbaik, membawa persembahan di rumah Tuhan. Berfellowship dengan sesama melalui connect group. Tidak ada yang dikompromi. It remain old school. Tidak dimodifikasi untuk menyenangkan orang yang datang. Berbahagialah Anda ada di gereja. Yang kalau memang hal-hal demikian yang harus kita lakukan untuk menjadi fondasi, prinsip kebenaran firman Tuhan yang membangun hidup jemaat. Kita gak akan berkompromi hanya untuk menyenangkan telinga jemaat. Hanya untuk membuat gereja menjadi seeker friendly. Sekarang ada istilah loh, gereja yang seeker friendly. Gereja yang mengemasnya sedemikian rupa supaya orang-orang yang datang nyaman. Saya gak tahu ya, gimana sih versi kenyamanan gereja. Buat saya kenyamanan sebuah gereja yang membuat saya nyaman itu adalah gereja yang menyerukan kebenaran firman Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Yang menyerukan kebenaran firman Tuhan. Bukan yang programnya di-customize untuk menyesuaikan selera jemaat. Acaranya, rundownnya untuk seeker friendly. Some things has to remain old school. Terutama dalam hal kerohanian. Ikut Tuhan. Caranya yang sudah diajarkan Alkitab. Ya Alkitab. Datang ke rumah Tuhan. Dengarkan apa yang diajarkan Alkitab. Datang ke rumah Tuhan. Bukan cari khotbah yang pintar. Bukan mencari khotbah yang memotivasi positif. Kemudian baca Alkitabnya juga oke. Ya satu ayat yang saya enggak. Aduh gini ya. Don't get me wrong ya. Saya bukan sedang memberikan sebuah contoh kalau khotbah satu ayat enggak baik ya. Tapi setiap sumber kebenaran datangnya dari Alkitab. Dan disinilah jawabannya. Dari mana khotbah bisa mengalir kalau yang disampaikan hanya positive thinking dan motivasi.
Saya bersyukur di gereja ini setiap khotbah kembali lagi kepada Bible, kembali lagi kepada apa kata Tuhan, bukan pengertian semata-mata dan kepintaran manusia. Saya sendiri pun, kalau saya dengar khotbah saya sendiri ya, jujur aja ya, saya ngerasa saya nggak pintar berkata-kata. Saya ngerasa saya nggak punya eye opening yang gimana-gimana. Tapi saudara, saya share heart to heart ya. Heart to heart. Setiap kali saya mau berbicara kepada umat Tuhan, saya nggak berpikir sih, aduh khotbah saya gimana atau gimana. Tapi setiap kali saya mau berkhotbah, hati saya meluap-luap, saya nggak sabar, saya nggak tahan, pengen naik. Ada orang nanya, nervous nggak sih kamu doa di depan banyak orang gitu? Kamu kok bisa ya ngomong? Saya nggak mikir itu. Saya nggak mikir hikmat saya sendiri. Saya nggak mikir kata-kata saya sendiri. Tapi hati ini terdorong. Something has to remain old school. I know ada kebenaran yang akan membebaskan yang harus saya bagikan. Karena saya tahu detik saya menginjakkan kaki bukan lagi tentang saya berbicara dan berkata-kata. Saya nggak sabar membagikan hikmat Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini. Boro-boro saya pikirkan kata-kata saya sendiri. Mungkin kalau saya dengar kembali saya juga nggak ngerti saya ngomong apa. Tapi saya tahu ada isi hati Tuhan yang berbicara sesuai dengan kebutuhan orang masing-masing di tempat ini. Some things have to remain old school and I will hold on to that. Saudara, kalau di dalam kerohanianmu hari-hari ini sudah mulai ada flexibility dan kompromi-kompromi, pergeseran-pergeseran yang mulai digampangkan. Ayo kembali lagi ke jalur dimana kalau nilai yang sesungguhnya yang Tuhan sudah taruh di dalam hidupmu tentang kejujuran tentang kekudusan, jangan dikompromi, jangan digampangkan. Kembali lagi kepada nilai murninya dan pegang baik-baik. Karena itu adalah awal mula hikmat. Amin. Awal mula hikmat. Nah kemudian kita lihat, lanjut. Tuhan tanya, muncul pada malam hari. Apa yang Tuhan tanya kepada Salomo pada waktu malam? Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, lebih tepatnya Salomo gave a speech. Ya, Salomo memberikan sebuah pidato singkat. Waktu Tuhan tanya, Salomo nggak langsung jawab, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Salomo tidak langsung mengatakan apa yang dia mau. Tapi tadi kita baca, dia ingat tentang ayahnya yang hidup jujur dan baik, yang hidup tulus di hadapan Tuhan. Dia ingat kemurahan Tuhan kepada ayahnya, yang kemudian dia akhirnya bisa jadi raja karena perjanjian Tuhan dengan ayahnya. Dia ingat, dia tahu diri, dia tahu dia ada di posisi itu dengan tanggung jawab menjadi seorang raja. Bukan karena dia bisa. Tapi dia menjawab Tuhan yang tanya, kamu mau minta apa? Tuhan alam semesta loh yang tanya. Saudara, kalau kejadian yang begitu fenomenal terjadi dalam hidup kita, Tuhan menampakkan diri di mimpi atau Tuhan menampakkan diri di saat teduhmu dan tanya, kamu mau apa? Itu fenomenal banget. Apakah kita mendapatkan diri kita seperti Salomo ya? Yang bisa selfless gitu loh. Yang bisa tidak melulu tentang diri sendiri, pergumulan. Bisa nggak waktu Tuhan menampakkan diri, akhirnya bisa nggak ya kita seperti Salomo? Atau jangan-jangan ya, jangan-jangan saya nih ya yang bilang, aduh akhirnya Tuhan. Ini loh doaku yang belum dijawab-jawab. Finally you show up. Ada ya doa yang kita sudah gumulkan cukup lama. Ada ya keluarga kita yang kita doakan dalam kurun waktu tertentu. Yang kita sudah berseru. Waktu Tuhan menampakkan diri, aduh Tuhan akhirnya Tuhan muncul. Tolong Tuhan, bebaskan aku dari hutangku. Bebaskan aku dari masalah keluargaku. Tidak demikian yang Salomo lakukan. Salomo ingat kebaikan Tuhan.
Salomo ingat dari mana datangnya semua berkatnya ini. Salomo klaim dulu. Ini datangnya dari papanya yang hidup tulus. Yang hidup benar di hadapan Tuhan. Yang setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dia bilang begitu. Baru dengan rendah hati dia bilang begini. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Sekalipun aku masih muda dan belum berpengalaman. Dan aku harus memimpin umatmu yang kau pilih. Maka berikanlah kepadaku, kepada hambamu ini, hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Baru dia bilang sama Tuhan, berikan kepadaku hati yang faham menimbang yang baik dan yang benar. Saudara, sewaktu kita meminta hikmat, mintalah hikmat dengan kerendahan hati. Mintalah hikmat dengan kerendahan hati. Orang yang kalau sudah menganggap dirinya bisa dan tahu dan dengan pengalaman yang ada, aku sudah tahulah. Aku sudah pernah ngelewatin itu. Sudah tahu, merasa bisa, maka sangat susah untuk Tuhan memberikan hikmat kepada orang yang demikian. Tapi berbeda dengan orang yang rendah hati. Suatu orang yang rendah hati meminta hikmat, maka orang itu akan menganggap dirinya tidak berpengalaman. Nah, maksudnya rendah hati itu. Bukan minder, bukan yang nggak bisa jangan aku. Bukan. Tapi artinya rendah hati, mintalah hikmat dengan rendah hati. Artinya akuilah. Mau punya ide pun, apalagi sebagai anak muda yang gilang gemilang, yang cemerlang otaknya. Pasti punya banyak ide kan? Suatu hari kalau Anda harus melanjutkan pekerjaan orang tua. Atau Anda diberikan kesempatan memimpin menggantikan seseorang. Saudara, dengarkan baik-baik. Mau punya ide, mau sekolah lulusan master, dokter, apapun itu. Hikmat tidak didapati lewat S1, S2, S3. Hikmat bukan didapati oleh ide-ide dan pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam pikiran dan otak kita. Tapi hikmat didapati sewaktu apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang ada di dalam ide strategimu bisa dijalankan dan bisa dieksekusikan dengan orang-orang yang ada di sekeliling. Wow, ternyata punya ide tidak cukup. Kita tahu ya, hal tersulit itu adalah mengatur orang. Seperti yang Salomo katakan, bagaimana aku bisa memimpin umatmu yang begitu besar. Makanya suatu hari nanti, kalau harus meneruskan usaha orang tua, usaha keluarga, masuk kantor hari pertama, ikut meeting di hari pertama, atau jadi pemimpin menggantikan pemimpin yang sebelumnya ya. Jangan buru-buru merombak semua dan mencacati ini kurang, ini kurang. Rendahkanlah hati, belajar dari orang yang punya pengalaman. Jangan merasa kalau punya ide yang fresh itu adalah pembaharuan yang diperlukan. Ini sudah kuno, harus ganti caranya. Aduh, pemimpin yang sebelumnya ya, kenapa sih bisa? Sewaktu kita menggantikan orang, hati-hatilah dengan mulut. Jangan protes dan jangan merasa kamu harus melanjuti sebuah kepemimpinan yang banyak krisisnya. Walaupun faktanya kamu harus menerima sebuah tongkat kepemimpinan yang pemimpin sebelumnya banyak melakukan kesalahan. Bukan bagianmu untuk membongkar-bongkar dan mengeluh-ngeluh. Kasih tahu orang, aduh aku diserahkan departemen ini ya. Apa sih yang dilakukan pemimpin yang dulu itu? Kasih aku kok dalam keadaan berantakan. Sebelum saya atau Anda melakukan apapun, saya selalu minta Tuhan, Tuhan saya sendiri enggak tahu apa-apa Tuhan. Walaupun
Waktu saya datang ke tempat itu, saya tahu ada beberapa hal baik yang bisa dilakukan. Saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu apa-apa Tuhan. Saya tidak bisa melakukannya kalau bukan bersamamu Tuhan. Apa bagusnya sewaktu kita punya 100 ide, 1001 ide. Tapi waktu kita mengatakannya, orang-orang tidak bisa sepakat denganmu. Sama aja nggak bisa dieksekusi. Dan bagaimana orang bisa mendengarkanmu kalau bukan hikmat Tuhan yang besertamu? Does that make sense? Masuk akal saudara? Tahan dalam kata-kata sebelum Anda melakukan apa? Sebelum Anda melayani, sebelum Anda mendedikasikan diri, sebelum Anda berkorban, sebelum Anda menabur, mencurahkan setetes apapun, you haven't do anything. Anda belum melakukan apa-apa. Jangan ngomong. Jangan protes. Jangan buka kelemahan orang sebelumnya atau orang-orang yang sudah ada. Saya pelajari pelajaran berharga dari anak Salomo ini. Namanya Rehabeam. Ya, betul namanya Rehabeam. Sewaktu Rehabeam melanjutkan kerajaan Israel yang dipimpin oleh Salomo, Rehabeam konsultasi sama penasehat-penasehat. Apa yang harus Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo. Ayahnya katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu dia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Wow, sombong sekali ya. Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepadamu tanggung jawab yang berat. Tetapi aku akan menambahkan tanggunganmu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk. Tapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Wow. Apa yang terjadi? Pecahlah kerajaan itu. Pecahlah kerajaan itu. Seorang anak muda yang baru naik jadi raja. Rakyat yang mengajukan permintaan kepadanya, dia meminta nasihat kepada dua orang. Dia meminta nasihat kepada tua-tua dan dia meminta nasihat kepada yang seusia sebayanya dia. Yang orang tua-tua ini jelas punya pengalaman. Kasih tahu dia, kalau kamu meringankan maka orang-orang ini adalah orang-orang yang setia. Saudara, ingat baik-baik anak muda. Orang-orang yang setia susah didapatkan. Orang yang setia susah ditemukan. Anak Tuhan, hargailah kesetiaan. Saya mau kalian jadi orang-orang yang setia. Orang-orang yang gak gampang pindah-pindah orang. Orang yang gak gampang-gampang punya hubungan persahabatan, ganti musim, ganti persahabatan. Punya teman yang baru, lupa teman yang lama. Jadilah orang yang setia. Dan kalau nanti suatu hari kalian sudah tua, ada orang-orang yang sudah kerja, rekan sekerja tah, atau misalnya puji Tuhan, kalian punya usaha sendiri, orang yang kerja sama kalian. Lihatlah, orang-orang yang setia ini dihargai. Jangan lupa, tanpa Tuhan mengirim orang-orang yang setia ini, kamu gak akan bisa berjalan 1 kilometer ke depan. Orang-orang ini adalah malaikat tanpa sayap yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Hargai orang-orang yang setia ya. Nah, waktu Rehabeam dapat 2 nasihat, 1 dari tua-tua dan 1 dari usia sebayanya. Apa yang dia lakukan? Dia dengarkan orang yang tidak berpengalaman. Hai anak muda, kalau engkau mau minta hikmat, dengarkan didikan orang yang punya pengalaman. Amin. Army of God Youth khususnya,
Di usia kalian kuliah dan sebentar lagi kalian bekerja, dan di sini tidak sedikit yang sudah bekerja dan merintis. Tidak sedikit yang sudah mulai dikasih posisi promosi, posisi yang lebih tinggi. Dengarkan baik-baik. Jangan abaikan nasihat orang yang punya pengalaman. Lantaran Anda tahu dari orang yang punya pengalaman dan orang yang lebih tua akan memberikan nasihat yang sedikit memperlambat ambisimu kadang ya. Sedikit slow down your ambition, sedikit menahan adrenalinmu. Itu bagus. Lantaran demikian Anda berubah haluan, jangan tanya orang yang tua lah. Gue tanya orang yang muda aja, orang yang tua gak ngerti adrenalinnya anak muda. Orang yang tua gak ngerti. Sekarang zaman sudah berubah, gak relevan nasihatnya. Lihat, di mana ujung daripada kepemimpinan Rehabeam ini. Sewaktu dia merasa, iya, nasihat usia sebaya ini kok kayaknya lebih seru ya. Dia sungguh menyampaikan nasihat yang kedua. Nasihat daripada orang yang tidak berpengalaman. Dia sampaikan kepada rakyatnya, pecahlah kerajaan itu. Ada perkara-perkara baik dan tanggung jawab yang lebih besar yang Tuhan mau percayakan dalam hidupmu. Tapi Tuhan mau lihat, apakah engkau cukup rendah hati di dalam meminta hikmat itu? Apakah engkau cukup rendah hati untuk menerima didikan orang-orang yang berpengalaman? Apakah engkau mau dengarkan nasihat-nasihat orang yang lebih tua? Pastinya Anda mau kan? Jangan cuma cari simpati. Misalnya teman seusia yang menurutmu lebih relevan. Dan Anda tahu kalau Anda cerita sama dia pasti akan disupport. Lantas Anda belok, gak mau tanya kepada orang tua. Anda belok, batal tanya kepada pemimpin yang lebih tua. Karena lu tahu, aduh jangan deh. Nanti kalau gue tanya pasti jawabannya suruh gue jangan gitu loh. Mendingan gue cari orang yang akan kasih lampu hijau. Yang mendukung saya. Anda rugi sendiri loh. Rendah hati, dengarkan nasihat orang yang punya pengalaman. Amin. Begitulah cara Tuhan memberikan hikmat. Jadi jangan kira ya, hikmat itu tiba-tiba gue pintar aja. Hikmat tiba-tiba gue pintar ngomong aja. Itu bukan hikmat loh saudara. Tuhan memakai cara yang sangat natural. Cara yang sangat sederhana. Hikmat datangnya dari didikan orang-orang yang punya pengalaman. Jadi keputusan apakah yang engkau akan ambil untuk masuk ke tahun 2022? Resolusi apakah yang Anda akan catat di catatan untuk 2022? Ada baiknya saya minta Anda mulai konsultasi, bicarakan, sharing sama orang-orang yang lebih tua. Cerita sama orang tua, cerita tentang visimu, cerita tentang doamu. Minta didoakan, percayalah hikmat Tuhan akan mengalir. Amin, amin. Dan waktu Salomo minta pengertian untuk hal yang baik dan benar, Salomo kasih alasannya. Alasannya kenapa dia minta pengertian itu. Dia katakan begini, berikanlah kepada hambamu hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan benar. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Dia melihat umat yang besar. Dia meminta hikmat bukan untuk dirinya sendiri. Hikmat tidak bisa beroperasi kepada orang yang egois. Hikmat tidak bisa beroperasi kalau tidak ada agendanya Tuhan. Kalau hanya untuk diri sendiri saja. Maka itu saudara, mintalah hikmat untuk dipakai Tuhan. Mintalah hikmat bukan cuma untuk punya, bukan cuma untuk pintar, tapi mintalah untuk dipakai Tuhan. Coba kita lihat di sini.
Salomo meminta hikmat dan dia tidak meminta Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tapi dia minta melalui dia, aku mau menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Lihat bedanya enggak? Lihat bedanya ya. Orang yang berhikmat pasti orang yang mau dipakai Tuhan. Bukan orang yang pasrah, yang minta Tuhan selesaikan masalahnya. Yang minta Tuhan, aduh udah deh, gue gak minta apa-apa deh, yang penting Tuhan tolong deh selesaikan masalahku. Tuhan tolong deh beresin ini, sudah berapa lama gak selesai-selesai. Tuhan aja melihat saya dan Anda jauh lebih kuat, jauh lebih akan diberikan hikmat. Bukan cuman untuk menyelesaikan masalah sendiri. Tuhan bahkan melihat Anda punya hikmat menjadi jawaban buat orang lain. Pernahkah Anda berpikir demikian? Karena Tuhan berpikir demikian. Tuhan berpikir apapun masalah dan latar belakangmu adalah sangat mungkin engkau dipakai Tuhan dengan hikmat yang diberikan dari surga menjadi jawaban untuk orang lain. Melihat sebuah kebutuhan umatmu yang sangat besar. Sanggupkah aku Tuhan? Mana mungkin aku bisa memimpin umatmu yang begitu besar. And then later, apa yang terjadi? After the speech, setelah pidatonya Salomo, suatu Tuhan tanya, apa yang kau hendak minta? Dikatakan apa? Tuhan berkenan. Tuhan happy dengan pidatonya Salomo. Tuhan pleased. God was pleased with his short speech. Tuhan lihat, good request. Tuhan berkenan. Maka diberikanlah apa yang Salomo minta dan apa yang Salomo tidak minta. Apa yang Salomo tidak minta? Salomo tidak minta wealth and long life. Salomo tidak minta kekayaan. Salomo tidak minta umur yang panjang. Salomo tidak meminta nyawa daripada musuhnya. Kenapa Tuhan sebut 3 itu? Karena orang sering meminta itu. Iya kan? Saya pikir-pikir ya. Kenapa 3 hal itu disebut? Begitu banyak permintaan gitu ya. Di sini gak ditulis. Karena Salomo tidak meminta versi handphone yang baru. Gak ada gitu ya. Tapi inilah yang diminta orang-orang. Jadi saudara, akhir tahun ini, kalau 3 hal ini ada di dalam listmu, coret saja. Karena ini bukan nggak apa ya, nggak pantas masuk dalam list permintaan. Karena hal ini apa? Hal ini tuh bonus-bonus gitu loh. Bahkan nggak prioritas. Tuhan begitu berkenan karena Salomo meminta hati yang penuh hikmat untuk menghakimi umatnya. Karena Tuhan berkenan, maka Tuhan bilang, apa yang kamu tidak minta, ditambahkan loh. Wealth and fame, kemuliaan. Fame itu apa? Dia begitu terkenal di antara raja-raja sampai ratu raja dari bangsa yang lain datang untuk melihat istananya. Datang untuk check out. Datang untuk lihat, ini loh nama raja yang sampai disebut di mana-mana, hikmatnya. Gak ada yang seperti dia. Sampai orang-orang datang hanya untuk pengen tahu gitu loh. Tuhan berikan. Karena kenapa? Dia meminta hikmat untuk dipakai Tuhan. Bukankah demikian bunyi firman Tuhan? Di perjanjian baru di Matius. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mintalah hikmat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Maka pekerjaan-pekerjaanmu pun, maka keputusan-keputusanmu pun will fall into the right place. Amen. Akan jatuh di tempat yang benar. Karena Tuhan mengatakan, aku berkenan dengan apa yang kau minta. Maka apa yang kamu tidak minta pun akan kuberikan kepadamu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya.
Oh God Almighty. Kalau Tuhan mengajarkan kita meminta hikmat dan meminta hikmat di dalam melakukan pekerjaannya, ingat ya, titik beratnya bukan Tuhan mau kita bekerja untuk Dia. Itu yang sering disalahpahami oleh orang. Tuhan tidak perlu kita bekerja untuk Dia karena jumlah malaikat itu lebih banyak daripada manusia. Perintahkan aja malaikat untuk beresin semuanya lebih cepat, lebih tepat, lebih benar lagi. Kenapa Tuhan mau libatkan kita untuk melakukan pekerjaan baginya? Karena you know why? Di dalam hikmat, bukanlah hikmat kalau orang cuma punya pengetahuan yang baik dan benar tapi tidak punya karakter di dalam menjalankannya. Because wisdom is both the discernment of the right and wrong and is the strength of character in carrying it into action. That's wisdom. Itulah hikmat. Makanya kalau nggak ada ladang, nggak ada pekerjaan, Anda nggak bisa mempraktekkan hikmat itu. Akan cuma nyantol di dalam pengetahuan dan terjadilah perdebatan seperti orang Farisi. Kita ikut Tuhan bukan untuk berdebat. Kita ikut Tuhan bukan untuk membanding-bandingkan doktrin. Tapi kita ikut Tuhan adalah untuk memenangkan jiwa-jiwa dan membawa orang untuk mengenal kasih Kristus. Menunjukkan lebih banyak kasih. Melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu menunjukkan kasih kepada dunia yang tidak bisa melihat Tuhan. Lihat Tuhan dari mana? Ya lewat kita. Tapi kalau dunia lihat tingkahnya orang Kristen aja kayak setan, gimana mereka bisa lihat Tuhan? Kabur. Aduh, nggak nyampe. Saya nggak bisa ngerti kasih Bapa. Sedangkan orang Kristennya kayak monster, gimana caranya? Ada pekerjaan Roh Kudus ya membuat orang bertobat dan imannya akhirnya percaya kepada Tuhan. Bukan karena kita kok orang-orang percaya kepada Tuhan. Tapi paling enggak kita jangan jadi penghalangnya dong. Orang yang berhikmat. Bukan orang yang pintar berdebat. Orang yang berhikmat. Bukan orang yang hanya tahu pengetahuan yang baik dan benar. Tapi tidak bisa dengan karakter mempraktekkan, mengaplikasikan dan menaruhnya di dalam tindakan. Itu bukan hikmat. Jadi ingatlah sewaktu kita meminta hikmat. Kita meminta hikmat. Seperti Salomo ini. Kita lihat tadi ya di 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Baca lagi di rumah. Saya kasih 3 poin simple. Di dalam Salomo meminta hikmat, ada 3 poin simple yang Anda bisa pegang, renungkan. Yang pertama, meminta hikmat dengan rendah hati. Yang kedua, meminta hikmat untuk dipakai Tuhan. Dan yang ketiga ya, hikmat bukan sekedar pengetahuan, tapi praktek iman. Amin, amin. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama, meminta hikmat dengan rendah hati. Yang kedua, meminta hikmat untuk dipakai Tuhan. Yang ketiga, hikmat bukan sekedar pengetahuan, tapi praktek iman. Salomo menerima hikmat, tetapi tergantung Salomo untuk mengaplikasikan dalam kehidupannya. Tergantung. Apakah sampai akhirnya Salomo hidup berkemenangan? Sayang sekali. Di 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 nanti Anda bisa lihat sendiri ayat yang ke-6. Salomo menerima hikmat tapi dia tidak memilih. Tergantung dia. Dia tidak memilih melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Tapi di 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang ke-6 itu dikatakan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan dia melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan pada akhirnya kalau kita baca di kitab Pengkhotbah. Dia mengatakan hidup itu semuanya sia-sia. Sia-sia. Kembali lagi, awal mula pengetahuan dan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kita boleh kejar hikmat, kita boleh meminta hikmat. Tapi di dalam mempraktekkannya, iman kita, kerohanian kita, mengasihi Tuhan tidak boleh separoh-separoh. Bukan hikmat yang dikejar oleh anak muda semata-mata. Tapi di dalam mempraktekkannya adalah sebuah tindakan iman. Bentuk mengasihi Tuhan yang sepenuh
sepenuhnya. Tidak separoh-separoh, tidak seperti yang dikatakan Salomo mengasihi Tuhan hanya. AOG mengasihi Tuhan hanya dalam pacaran, tidak melibatkan Tuhan. Margaret mengasihi Tuhan hanya waktu marah, lupa. Di dalam penguasaan diri, hanya itu akan membuat hati kita mengasihi Tuhan bukan sepenuhnya, tapi separoh-separoh. Sia-sialah hikmat itu. Saudara, terlebih dari semuanya, kasih kepada Tuhan adalah hukum yang terutama, amin. Tapi pastinya di akhir tahun ini, setiap orang yang meminta hikmat, Tuhan akan berikan. Karena Tuhan katakan, ini ayat yang terakhir. Ini ayat yang terakhir. Kita buka sama-sama di Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Boleh tampilkan? Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Saya bisa minta tim praise and worship untuk maju ke depan. Nah, ini dia. Kita baca ya. Dengan suara yang bulat. Dengan suara yang kencang dalam hitungan ketiga. Saya nggak akan balik lagi untuk suruh ngulang. Tapi sudah dengan suara yang standby. Are you ready? Dalam hitungan ketiga Yakobus 1 ayat 5, 3, 2, 1. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Wow, Tuhan kita murah hati ya. Suatu nanti kita bangkit berdiri, kita berdoa meminta hikmat. Jangan fokusnya bercabang-cabang. Ya, jangan fokusnya bercabang-cabang. Boleh munculkan lagi? Tadi ayatnya, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Tuhan itu enggak bangkit-bangkit kalau kita ini sempurna apa enggak. Tuhan itu enggak bangkit-bangkit tadi sebelum Anda datang ke gereja itu karaktermu seperti apa. Tuhan enggak bangkit-bangkit, menyesalah, oke. Dengan kerendahan hati ya, iya Tuhan, aku punya banyak kekurangan. Dan aku perlu hikmat, Tuhan gak akan bangkit-bangkitkan. Karena setelah ayat ini, kalau Anda baca ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 berikutnya. Orang yang pikirannya bercabang-cabang tidak bisa hidup tenang. Ya. Jadi kalau Anda mau menerima hikmat dari Tuhan, nanti kalau berdoa, fokusnya Tuhan murah hati. Itu bukan tentang diri Anda pantas atau tidak pantas menerimanya. Kalau Anda percaya Tuhan murah hati dan Anda meminta hikmat, maka percayalah Anda akan menerimanya. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan dan silakan bangkit berdiri. Siapkan hati kita, fokus ya. Hati jangan mendua, jangan bercabang-cabang. Tuhan yang murah hati hadir di tempat ini. Dengan rendah hati, kalau kita meminta kepadanya hikmat, Dia akan memberikannya. Amin.